Hello, my beloved students. Hello, Miss. Halo, Miss. Astagfirullahaladzim. Halo, Miss. How are you today? I'm good. How about Miss, you? how about you? I'm good, I'm Miss. fine. I'm fine too. Thank you for the asking. Are you ready for the class today? Yes, Miss. I'm Yes, Miss. ready. Oh, Yes, Miss. amazing. Before we start our lesson, let's pray together. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita alangkah baiknya berdoa menurut dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Halo, Miss mau tanya nih. Aduh, Miss mau tanya sama kalian. Kalian punya nggak? Kalian pasti semua di sini punya pengalaman yang berkesan kan? Pengalaman yang tidak terlupakan. Coba, Punya, Miss. Dea, Mbak Dea, pengalaman apa nih yang Mbak Dea punya yang nggak terlupakan di masa lalu? Banyak, Miss. Contohnya Contohnya seperti, kayak liburan waktu study tour ke Bali. Itu seru banget. udah pernah ke Bali ya? Kalau Mbak Udah, Sheila Miss. sih, Banyak, Miss. seperti apa tuh pengalaman yang nggak terlupakan? Seperti liburan, Miss. Rata-rata liburan ya di sini ya. How about the others? Seperti Mbak Yuli? Tidur, Miss. Ke Dufan, tapi hujan. Oh, Seru. nah, pasti kita punya pengalaman yang suka duka sih ya, masing-masing. Miss mau apa ya? Nampilin video, di mana video ini akan meyakinkan kalian apa sih yang akan kita pelajari pada hari ini. Tunggu sebentar ya, wait a minute. Oke, Miss.
Okay. What's you get in the video? Apa yang kamu dapatkan dari video tersebut? Mbak Lutfi? Menggambarkan pengalaman. Ya, menggambarkan pengalaman yang kemarin diceritakan kan ya. Jadi kalian pasti tahu kalau seperti ini tuh masuk ke teks yang mana? Kalau kita menceritakan pengalaman kita kembali, pengalaman kita pada masa lalu, kita ceritakan kembali, itu termasuk di teks mana? Mbak Sheila, apa Mbak tahu? Recount text mungkin, Miss. It's good, Mbak Sheila. Wih. Yeah, today we will discuss about recontext. Oke, apa sudah terlihat PowerPoint-nya? Sudah, Miss. Sudah. Sudah, Miss. Oke. Wah. Oh, maaf saya lupa. Saya belum cek kehadiran kalian semua ya. Boleh saya cek sekarang? Boleh, Miss. Boleh, Miss. Dari Sheila Ahnia Rizky, hadir? Hadir, Miss. Muhammad Kevin Hidayat, hadir? Hadir, Miss. Muhammad Dihit Basta, hadir? Izin, Miss. Izin kemana ya? Oh, mungkin nggak ada yang tahu ya. Lanjut aja deh. Ke rumah. Iya. Ya, Ayu Putri Pinuntun, hadir? Hadir. Yuli Rismawati, hadir? Hadir, Miss. Lutfi Arifatul Ilmiah, hadir? Miss. Jayanti Mandasari, hadir? Kami izin. Oh. Yang terakhir, ada yang belum disebutin belum? Yuki belum, Miss. Saya, Miss. Oke. Yuki Nurul Dwi Septiani ya di sini namanya. Oke. Ya, Miss. Yang terakhir, Niatul Ulwal Rosadi. Ya, Miss, saya. Oke. Berarti ini yang nggak ada cuma Jayanti Mandasari sama Muhammad Ridho Basta ya? Betul. Miss. Oke, terima kasih ya. Kita lanjutkan Iya. pelajaran kita. Coba tadi kita mau bahas apa ya? Ada yang masih ingat tadi yang dibilang Mbak Sheila? Recount. Oke, Recontact. masih ingat ya. Recontext. Oke. Hari ini kita akan belajar recontext. Definition of recontext, social function of recontext, generic structure of recontext, lexicogrammatical features of recontext, and the last is example of the recontext. And the next slide is definition of recontext. Apa sih recontext itu? What is the recontext? Recontext is a text that telling the reader about one story, action, or activity. Recontext is a text which retells event or experience in the past. Jadi, recontext itu adalah kejadian yang pada masa lalu diceritakan kembali
bertujuan untuk menghibur dan menginformasikan kepada pembaca dan atau pendengarnya. Sampai sini ada yang mau ditanya? Tidak, Miss. Oke, kita lanjutkan lagi. And the next slide is social function of recontext. Apa sih fungsi sosial dari recontext tersebut? Recontext has a social function to retell events for the purpose of informing and entertaining the reader. Seperti tadi pada definisi, fungsi sosial pada recontext tersebut adalah menceritakan kembali apa kejadian pada masa lalu, kita ceritakan kembali, kita rangkai kembali untuk menginformasikan dan menghibur pembacanya. And the next slide is generic structure of recontext. The first is orientation. The orientation is it gives the readers the background information needed to understand the text, such as who was involved, where it happened, and when it happened. Jadi pada orientasi tersebut memberikan informasi mengenai latar belakang seperti siapa yang terlibat, di mana hal itu terjadi, dan kapan peristiwa itu terjadi. Yang kedua adalah events. A series of events ordered in a chronological sequence. Pada events tersebut, peristiwa yang disusun dalam urutan kronologis. Jadi, dalam kejadian tersebut, isi kita masukkan dalam events. Yang terakhir adalah reorientation. Dalam reorientation tersebut, a personal comment about the event or what happened in the end. Komentar pribadi tentang peristiwa tersebut atau akhir pada cerita tersebut. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan? Apa atau ya ada yang bingung? Enggak, Miss. Oke, kita lanjutkan pada lexicogrammatical features of recontext. The first is using temporal sequence. Example, on Saturday, on Monday, on Sunday. Ada yang tahu nggak temporal sequence itu apa? Keterangan waktu atau bukan, Miss? Ya, betul sih, tapi kurang tepat aja sih. Tapi memang betul, dia lebih mengarah kepada waktu. Jadi temporal sequence itu urutan temporal mengacu pada urutan di mana peristiwa terungkap dalam waktu. Seperti contohnya pada hari Sabtu, pada hari Minggu, pada hari Senin. Yang kedua adalah using the simple past tense. Di sini pasti nggak pada asing kan sama simple past tense. Enggak, Miss. Simple past tense itu biasa digunakan untuk apa? Ada yang tahu? Kegiatan di masa lampau. Ya, betul Mas Kevin, terima kasih. Jadi pada simple past tense itu digunakan untuk kejadian pada masa lampau. Sama seperti recontext kan kita menceritakan kembali apa yang terjadi pada masa lampau. Yang ketiga, using the conjunctions. Anyone know what is the conjunctions? Mbak Sheila mungkin tahu? Kata hubung, Miss. Ah, correct. Betul. Jadi pada conjunction tersebut, kita memiliki kata hubung. Dalam recontext, kita juga memerlukan kata hubung yang pada contohnya adalah then, after that, when. And the fourth is using adverbs. Example, yesterday, last year, at home, etc. Anyone know adverbs? Seperti contohnya, yesterday, last year, ada yang tahu apa itu adverbs? Kata keterangan, Miss. Wah, betul-betul Mbak Sheila.
Terima kasih ya. And the last is using action verb. Example, when, state. Ada yang tahu action verb itu apa? Kata kerja. Tapi yang lebih mengacu apalagi yang biar kita bisa menekankan action verb itu apa? Kata kerja yang dilakukan atau kata kerja tindakan. Oke. Generik sudah, leksikogramatikal sudah. Sekarang ke contohnya. Any volunteer to read this example of free context? Saya Miss. Boleh? Oke, boleh Mbak Yuli. Yang lantang ya, biar teman-temannya dengar. Okay. Example of recontact. Last holiday, my family and I went to Jakarta. We visited my uncle's house. It had a big garden and a lot of colorful flowers and tennis court. On Friday, my new pair and I went to National Museum and went up to the top of monument which had the golden symbols of the spirit of our nation. From the top we could see the beauty of the metropolitan city. On Saturday, we went to Ancol Beach to see Dunia Fantasi and Dolphin Show. On Sunday, we went to Ragunan Zoo and then we went home. We really enjoyed our holiday. Give applause for your friend Yuli. Terima kasih Yuli, thank you. Sama Miss. Miss mau tanya. Tadi kan kita sudah belajar generic structure-nya ya. Tadi generic structure-nya terdiri apa aja? Ada yang tahu? Ayo, kita kembali lagi deh. Orientation, events, reorientation. Ingat-ingat ya. Ya, Miss. Paragraf pertama, menurut kalian itu termasuk bagian apa? Orientation kah? Events kah? Atau reorientation? Orientation, Miss. Good, Nia. Jadi pada paragraf pertama itu termasuk orientation. Paragraf kedua, siapa yang tahu nih? Paragraf 2 termasuk pada bagian events. Dan yang terakhir pasti tahu dong, yang ketiga itu apa? Reorientation, Miss. Oke, betul Mbak Sheila. Coba kita cek ya, apakah betul jawaban kalian? Iya, betul. Tadi di leksikogramatikal kan ada warna-warnanya tuh. Yang merah itu termasuk bagian dari adverbs. Karena di sini menjelaskan last holiday, keterangan waktu. Yang kedua ini ada warna hijau, tadi termasuk pada action verb. Karena di sini kata kerja tindakan. Yang kuning ini termasuk pada simple past tense. Yang keempat ini warna orange termasuk pada temporal sequence karena menyatakan waktu on Friday. Sudah jelas? Ada yang mau ditanyakan? Jelas, Miss. Oke. I will divide into two groups. Miss mau bagi dua kelompok nih. Ini ada siapa aja ya?
Tadi cuma ini ya, cuma kurang Mbak Jayanti sama Mas Dehit ya. Ya, Miss. Ada Sheila, ada Yuli, ada Dea, ada Nia, ada Lutfi, ada Kevin, ada Yuki. Ada lagi yang belum dipanggil? Udah semua, Miss. Berarti ada Udah 7 semua, ya? Miss. Berarti ada yang 4 orang, ada yang 3 orang ya? Iya. Mungkin di teks pertama, Miss mau di ini Yuli, Yuki, Dea, sama Nia ya. Kalian di teks 1 ya. Nanti mau ngapainnya nanti Miss jelasin lagi. Yang kedua sisanya. Mas Kevin, Mbak Lutfi, dan Mbak Sheila. Udah semua kan? Apa ada yang belum dipanggil? Ada yang kurang? Oke. Jadi pada Miss. grup activity ini, Miss mau kalian menyusun, menentukan mana sih orientation-nya, mana sih events-nya, mana sih reorientation-nya. Nanti seperti leksikogramatikalnya, kalau kalian bisa nentuin, berarti Miss anggap kalian sudah paham sama materi pada hari ini ya. Miss tunggu mungkin 5 menit, cukup. Oke. Jangan lupa ditulis di kertasnya ya, di bukunya ya. Selamat Baik, Miss. mengerjakan. Muka
Bagaimana? Sudah 5 menit? Apakah sudah selesai untuk grup 1 dan grup 2? Sudah, Miss. Oke. Grup 1. Siapa nih perwakilannya mau membacakan? Yuki? Saya, Miss. Siapa? Oh, Yuki, oke. Tapi kalau Mbak Yukinya ada trouble, nggak apa-apa. Bisa diganti Mbak Dea. Oke. Mau aku atau kamu, Yuli? Mbak Yuki, Mbak Yuki. Oh ya, Yuki. Halo, Miss. Mbak Yuki, boleh minta tolong dibacakan teks 1? Sampai akhir, Miss. Iya. Oke. Ya, Miss, berisik. Nggak apa-apa. Wednesday was a tiring day. I spent my time to do a lot of activities that I had no time to. First, in the morning, when cycling. After that, I went to school to study until 3. After school, I went to sport hall to play badminton until M. I played with after that home. But when I wanted to sleep, remember it. There was some homeworks I had to do. I did work and is Terima kasih Mbak Yuki. ya, Mi, sama-sama. Menurut kelompok 1, mana nih yang menurut kalian orientation-nya? Dari les sampai res. Sampai res. Oke, Oke. betul sekali. Events-nya di mana event-nya? Dari first sampai bed. Sampai bed. Oke, good job. Yang terakhir, reorientation. Dari dus sampai exhausted. Oke. Give applause for group 1. The next is group 2. Mbak Lutfi, boleh minta tolong dibacakan? Oke, text 2. A week was the first day I came late to school. I had never come late to school before. I was staying up late until 2, which was set my alarm to 5 a.m. I woke up at 7 a.m. and I didn't hear my alarm ring. It turned out that my alarm was broken. I rushed to bathroom and changed to my school uniform. I went to my school. When I arrived, I was punished for being late. After school, I booked 2 new alarms to prevent this happen again. Thank you, Mbak Lutfi. Menurut kelompok 2, mana nih orientation-nya?
Paragraf pertama, Miss. Oke, betul. Eventsnya di mana? Paragraf kedua, Miss. Oke, mantap Mas Kevin. Reorientation? Yang terakhir, Hmm. after school, I will Oke, betul. miss. Terima kasih Mbak Sela. Terima kasih buat kelompok 1, kelompok 2. Kalian sudah tahu ya apa yang dimaksud recontext. Jadi pada orientation itu adalah latar belakang peristiwa apa yang terjadi pada masa lalu, dan yang di events itu adalah isi yang kita susun secara rinci, apa saja kegiatan yang terjadi, dan yang terakhir, akhir cerita, apa yang terjadi. Kita bahas bareng-bareng ya, apakah betul? Iya. Dulu untuk teks 1 ya, orientation-nya, event-nya, reorientation-nya. Menurut kalian, last Wednesday itu termasuk apa di leksiko? Adverb kah? Kenapa? Temporal. Temporal. Last Wednesday itu termasuk pada adverb ya, Mbak Dea. Maaf, Miss. Tidak apa-apa, kita sama-sama belajar. Kalau kita cari kata apa lagi ya? After date. Anyone know? Tadi yang kata Mbak Sheila itu sebuah kata hubung. Apa itu? Junction, Miss. Function. Oke, mantap. Kalian tahu ya, ingat ya. Kalau recontext itu tadi harus pakai simple past. Tenses apa ya? Simple past tense, Miss. Iya. Kalau past tense itu termasuk apa? Apa yang dimaksud dari simple past tense itu? Digunakan untuk apa? Untuk Tahu, miss. Iya. masa lalu. Jadi dari dua cerita ini menceritakan kegiatan masa-masa lampau. Dari sini ini kan dia menceritakan aktivitasnya dari Rabu kemarin, dan yang di teks 2 itu dia menceritakan pengalaman dia telat ke sekolah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Miss. Cukup. Jelas, Miss. I think enough, Miss. Oke. Apa sekarang sudah lemah letih lesu? Apakah masih semangat? Untuk minggu depan, make a recontext according to the generic structure and language feature ya. Besok Miss cek satu-satu. Kalian buat recontext sesuai generic structure yang tadi. Tadi generic structure-nya ada apa aja ya? Orientation, Orientation. Ya. reorientation, Oke. Tadi language feature-nya leksikogramatikal ya, using temporal, sequence, using simple past tense, using action verb, using conjunction, and the last is using apa ya, Mama? Yang kelaleman. Pakai nemen semua. Tadi sijine apa sih? Temporal, conjunction, simple, adverb. Oh iya ya, kita ulangin. Jadi pada language feature kita harus memakai adverb, conjunction, temporal sequence,
action verb, and the last is simple past tense. Ada yang mau bertanya sampai sini? Apa sudah cukup pembelajaran kita pada hari ini? Cukup, Miss. Okay. Thank you very much for your participation. You did a good job today. I'm very happy with your activity in the class. How about you? Did you enjoy to my class? I'm so happy. Okay. Thank you for today, students. See you on the next week. Thank you. Bye-bye.